Hai Mit, apa kabar semuanya? Gue Onang. Gue Alvin. Ketemu lagi di Podcast. Oke. Gimana kabar lu, Vin? Baik. Lumayan nih, udah episode berapa nih kita? Episode 5. Episode terakhir di season ini nih. Asik, season winter. bukan. Lu ngapain aja, Vin? Dari terakhir kita podcast ngapain aja lo sama istri lo? Weekend ya? Gak banyak sih. Kayaknya weekend ini gue sama istri gue cuma di rumah aja. Nonton Netflix. Oh, gue kemarin nonton ini. Netflix and chill ya? Iya. Nonton Netflix, film ini. Lo tau gak nih? Film Thailand. Apa tuh? Judulnya Hunger atau apa ya? Lo pernah nonton gak? Belum pernah. Ya lumayan sih sebenarnya. Jadi filmnya tentang ini, ada cewek gitu. Iya. Dia itu kayak kalau di Indonesia itu kayak itu punya apa ya? Punya warung nasi goreng gitu lah kali ya. Oke, dan Pat Siu. Kalau nama makanan Thailandnya Pat Siu, jadi kayak kue tiaw gitu. Jadi dia ya jago gitu maksudnya. yeah. Terus ada orang yang notice, wah lu terlalu jago untuk kerja di sini. Wah, akhirnya direkrut untuk kerja di restoran gitu. Oh pernah nonton ya, perempuan ya? Iya. Yang dia istilahnya masak yang pakai panci yang wok itu. Terus dia ya udah kayak masuk sama yang chef laki-laki yang garang itulah ya. Terus dia keluar terus bikin lagi sendiri gitu kan. Ya gitulah. Oke. Gua adegan yang lu nonton sampai akhir kan? Gua adegan yang paling kaget adalah pas ini si chefnya yang cowok itu ngekonfrontasi yang second in command-nya yang bilang, kenapa lu naruh udang di sini, lu sengaja? Terus tiba-tiba tusuk cerot. Lu kok gini filmnya? Asik, tapi bagus sih. Tapi lumayan lah. Tapi endingnya kayak ya gitu doang ternyata. Gua kira. Ya tapi lumayan sih, maksudnya lu menarik untuk tonton. Kalau lu gimana? Apain aja lu weekendnya? Gue weekend ngapain ya? Gue diajak temenku sih, jadi kayak untuk donor gitu kan. Wah, di mana tuh? Di dekat ini Town Hall Station sih di City. Jadi basically kan aku memang belum pernah donor kan seumur hidup gue. Sama sih, gue juga belum pernah. Karena dulu pernah mau donor terus berat badan gue tidak mencukupi standar. Terus aku ya udah dah gitu. Gue dulu pernah mau donor tuh kapan ya, SMA terus itu, tekanan darah kamu rendah, nggak boleh donor. terus gue tanya kan, nah ini kalau saya lari-lari dulu boleh gak dok? Bukan dokter sih, entah siapa lah, pokoknya tenaga medisnya. Hanya dia senyum aja, enggak. Ya, nah, cuma uniknya ini sih, kan kalau di sini kan ada 3 tipe kan, ada donor darah whole blood gitu, ada plasma sama ada yang placenta atau apa gitu, gue lupa. Placenta. Bukan gitu. Aku nyobanya yang plasma. Jadi tuh darah lo diambil, nanti kamu akan diambil plasmanya ada aja, kemudian dikembalikan lagi darah lo ke tubuh lo. Itu waktunya 45 menitan. Gitu. Plasma itu apa tuh bedanya sama donor darah biasa tuh? Karena biasanya kan lo cuma diambil darahnya udah kan. Kalau dia tuh kan dimasukin ke mesin untuk disegregasi antara plasma dan darah kita. Iya, enggak. Maksudnya plasma itu gunanya apa gitu? Kenapa sangat penting untuk diambil dan dipisahkan? Kenapa enggak langsung aja sama darahnya? Gak ngerti. Pokoknya tapi aku baca-baca kegunaannya sih biasanya untuk ini, kalau untuk operasi, kemudian untuk orang-orang yang kena cancer gitu-gitu. Kalau nggak salah sih ya, ini gue baca sih seperti soalnya itu. Beberapa tahun terakhir kan sering kan itu kayak kita butuh donor plasma untuk COVID gitu. Jadi orang-orang yang udah kena COVID, plasma darahnya diambil. Iya benar, sama yang gangguan pernafasan juga itu pakai plasma. Tapi gue gak ngerti spesifik gimana. Tapi aku baca di internet aja sih gitu. Memang lebih lama aja prosesnya. Kalau yang darah biasa itu cuma paling 10 menit gak sampai. Kalau gue tuh sampai paling 5 menit lama gitu. Karena kan lu habis ngambil dimasukin lagi ke tubuh lu. Apa darahnya? Iya. Gitu. Kok agak aneh ya? Ya itu plasma gitu sih. Gitu. Tapi plasmanya nanti diganti sama cairan apa ya? Cairan elektrolit awan. Bener. Garam atau apa gitu gue lupa. Dikasih Pocari Sweat gitu. Kan biasanya donor darah kan sih. Bukan sih. Ya gitulah anyway. Oke, Vince. Sekarang kita ini aja ya kali ya, lanjut ke topik inti kita. Jadi kan kita udah apa nih kita episode ini? Kalau hari ini sih kelihatannya kita akan bahas terkait ini ya, apa bedanya kuliah di Aussie sama di Indo kali ya. Jadi biar teman-teman ini tahu lah gitu gambaran secara high levelnya tuh gimana sih kuliah di sini. Apakah memang sesusah itu atau apakah yang menarik, apakah yang nggak menarik, itu sih kali ya. Nah kira-kira kalau kita ngomong ini dulu kan Evin ya, ekspektasi deh sebelum lo
ke Aussie nih, kemudian sampai ke Aussie di first week misalkan, let's say, apakah ekspektasi lu tuh sama dengan apa yang terjadi atau gimana? Coba deh share. Ekspektasi ya, sebenarnya jujur kayaknya gue gak terlalu mikirin itu deh waktu itu, gak terlalu mikirin ini nanti kuliah gimana atau ini nanti susah atau enggak gitu sih. Tapi kalau waktu itu ekspektasi, karena gue ngerasanya ini nanti kuliahnya, gue udah tahu kan mas kuliahnya dulu gue di sarjana, ini kan teknik, terus ini kan ke project management, which is ya agak-agak social science lah ya kalau dibandingin sama kuliah S1 gue. Jadi ekspektasinya susah atau enggak itu gue ngerasanya secara kompleksitas pelajaran gue ngerasa enggak, ekspektasinya enggak akan lebih susah pas dari gue kuliah S1 sih gitu. Yang gue rasa sih kayak gitu. Kalau lu ngerasanya gimana ekspektasinya dulu? Kalau gue sebelum datang ke sini sih sebenarnya lebih ke ini sih, karena kan gue untuk yang terkait kuliahnya mungkin ekspektasinya adalah at least aku bisa ngikuti pelajaran itu pertama sih. Pasti aku selalu mikir ya pasti sulit sih gitu. Apalagi kan ini point of view-nya bisnis gitu kan kalau di gue kan. Nah, habis itu yang kedua, jujur aja nih, karena IELTS gue pas-pasan. Jadi kayak ngepres. Enggak, bener nih ngomong nih, ngepres sesuai dengan apa requirement-nya. Jadi kan ngepas yang paling jelek kan writing nih. Tinggi juga requirement jurusan lu? Iya, bentar. Dan kemudian kan yang paling jelek kan writing kan. Nah, aku takutnya itu karena sebenarnya paling takut gue di esai. Jadi sebenarnya tuh beban gue pas sebelum berangkat tuh adalah tadi itu, apakah gue bisa produce good essay gitu loh selama istilahnya gue kuliah gitu. Kalau presentasi aku masih confidence lah gitu ya. Tapi kalau terkait writing ini yang aku yang gue agak-agak dulu deg-degan gitu loh sebelum berangkat ke sini sih, itu kalau di point of view gue sih, Vin. Ya kalau gue sih ngerasanya waktu itu gue sebenarnya nggak tahu ternyata kalau kuliahnya itu akan berat di nulis-nulis gitu kan. Gue baru tahu kalau kuliah master itu gue gak tahu ya itu di sini doang atau semua kuliah master kayak gini. Akan lebih banyak titik berat menulis sih, itu yang gue. Jadi untuk susah atau enggaknya sebenarnya kalau dari gue ya, materinya sebenarnya nggak sesusah itu, tapi tugasnya itu lebih kompleks daripada waktu kuliah S1 itu sih. Nah kalau gue sampai di sini terus di first week itu sih sangat interesting sih. Kemudian kalau ngomongin terkait bahasa, awalnya memang gue nggak confident gitu loh untuk ngomong gitu ya sebenarnya. Tapi memang gue harus nge-push diri gue sih. Jadi gue masih ingat banget pertama kali gue mengacungkan diri untuk bertanya ke dosen. Karena kan kalau di Indo kan kita mikirnya kayak gini ya. Takut nih mau tanya nanti katanya goblok kayak atau paham gak sih? Tahu lah ya, paham kan? So many judgment kan. Nah, itu yang terjadi di gue di first week. Jadi gue takut banget buat nanya. Nah, akhirnya ada di suatu kelas gitu, gue lihat dosennya sangat accommodating, beranikan gue angkat tangan dan gue tanya. Dan ternyata sangat open dan ya fine. Nah, dari situlah jadi gue selanjutnya tuh ya udah, kalau nggak tahu ya tanya aja, bodo amat gitu loh. Nah itu akhirnya yang ini sih istilahnya one of yang beda lah gitu dari ekspektasi gue di awal. Gue gak bisa ngomong nih, susah nih ngomongnya sebagai itu, ternyata bisa aja, tapi emang harus push diri sendiri sih pasti sebagai itu sih gitu. Sama sih gue waktu awal-awal itu, karena di sini nggak tahu ya kalau di jurusan lu gimana, participation point itu 20% kayaknya setiap gue mata kuliah, sama nggak? Gue nggak ada. Kalau kayaknya di semua mata kuliah gue semester kemarin itu participation point itu 20%. Gue gak tahu participation point itu nanti komponennya apa aja. Oke. Tapi kayaknya sih bagian lu partisipasi di kelas gitu sih. Karena banyak kan kelasnya kan modelnya diskusi workshop gitu ya. Gue selalu nge-push diri gue adalah setiap workshop paling gak gue ngomong sekali. Entah gue tanya, entah gue menjawab pertanyaan, entah gue menyanggah argumen orang lain. Gue selalu paling gak gue ngomong lah gitu. Gitu sih yang gue lakukan untuk nge-push rasa nggak pede soal kemampuan bahasa Inggris. Nah itu sih benar sih, rasa nggak pede itu menurutku hal common sih, bakal dihadapi oleh siapapun ketika dari Indo kemudian kuliah di luar negeri. Mesti di first week 2 weeks itu akan banyak sekali rasa nggak pede, dan ya kuncinya menurut gue sih ini sih kayak bodo amat sih, kayak orang lain ya bodo amat lah pokoknya. Di sini kelihatannya nggak judgmental kayak di Indo sih gitu menurut gue sih, menurut gue. Iya sih mungkin ya. Dosennya ya gue bilang ya ini ya karena open. Ya untuk
Kalau gue bisa bilang untuk spoken language kalau di lingkungan akademik nggak terlalu jadi barrier sih untuk kuliah ya. Soalnya yang penting lu bisa ngomong dan kan maksudnya ada itu ya. Kalau dia nggak paham dia bisa tanya balik ke kita. Iya, benar-benar. Mungkin yang agak challenge itu mungkin nanti di written language-nya kalau lu nulis-nulis tuh. Benar. Nah, kalau gimana dong? Kalau tugas-tugas kayak esai gitu? Kalau esai gitu, ya itu sih tadi kan memang kan yang aku ekspektasi yang di awal itu memang susah di esai kan, di writing. Ya beneran emang. Nah itu ternyata gue hadapi juga di sini gitu. Jadi memang kalau di gue mostly memang writing sama ini ya apa namanya kayak case study gitu ya, apa presentasi gitu sih. Nah yang writing ini memang susah sih. Dan gue ada yang satu mata kuliah gitu yang memang paling jelek nilainya dan itu memang komennya tuh lebih ke di writing gue. Jadi bukan konten. Dia bilang kayak how you to communicate the idea. Kemudian present your recommendation masih belum strong. Jadi kalau bisa improve on that. Tapi kalau secara high level poin-poinnya lo sangat strong sebenarnya gitu. Jadi itu udah kayak berarti emang gue kurang nih di writing. Dan itu hal yang perlu gue improve di next semester sih, to be honest. Lo kalau nulis esai pakai bahasa Indonesia dulu terus lo translate atau langsung directly in English? Depend. Jadi depend ini deadline-nya. Jadi kalau udah mepet banget, gue biasanya langsung pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan masih jauh, nah gue di bahasa Indonesia dulu. Nah mungkin itu problemnya bro. Gitu sih. Kayaknya itu sih. Gue kalau nulis bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, entah kenapa itu kalau gue nulis dari bahasa Indonesia dulu terus ditranslate ke bahasa Inggris, kadang jadi gak make sense. Ya bisa jadi sih. Kayak alur pikirnya beda gitu. Tapi kalau lu nulis directly bahasa Inggris, kayaknya lebih nyambung aja logiknya. Kalau lu dari awal nulis langsung bahasa Inggris. Iya. Gua ngerasanya sih kayak gitu. Iya. Itu sih aku fleksibel tergantung dengan deadline sama manage waktunya sih gitu. Tergantung. Kalau yang susah banget materinya gue harus bahasa Indonesia dulu sih. Tapi kalau yang menurutku aku udah out of my mind jawabannya itu langsung nulis. Jadi kayak udah ngeflow gitu loh. Itu lebih enak pakai bahasa Inggris langsung. Tapi kalau yang masih kayak raba-raba, nah itu yang susah. Gitu sih. Nah, terus ini nih soal ekspektasi. Nah, ekspektasi kan dibangun dari itu ya. Sebenarnya lu waktu itu pengalamannya kayak gimana sebelumnya? Nah, lu waktu pengalaman kuliah pas sarjana di Indonesia dibandingin sama kuliah pas master di Australia, ada kerasa bedanya nggak? Atau hal-hal beda yang lu notice nggak? Banyak banget ya kalau di compare sama S1 pastinya sih gitu. Karena yang pertama yang gue lihat tuh adalah dari gimana cara dosen yang bawa kuliahnya. Itu pertama yang beda banget sih gitu. Karena kan kalau dulu di gue di S1 itu kan lebih ke dosen punya materi presentasi, ngomong aja di depan kelas, that's it gitu kan ya. Nah, kalau di sini agak beda gitu sih, Vin. Jadi kalau gue bisanya misalkan 3 jam gitu kelas kan. Nah, setiap sejam itu nanti ada break. Break itu buat lu bisa kelas sampai 3 jam gitu. Aku sebenarnya 3 jam. Goks. Gitu. Gitu jadi nggak capek itu. Capek bro. Oh ya itulah. Jadi sejam terus break terus sejam lagi. Sejam break. Nah di break itu nanti kita akan ada namanya class activity gitu. Jadi kayak misalkan ada case kita diskusi sama teman-teman kita di satu meja. Nah itu yang gue nggak nemuin waktu S1. Nggak tahu ya. Gue dulu di univ gue kayak gitu. Jadi itu nggak ada gitu. Terus yang kedua yang beda banget adalah cara mengajar dosennya sih. Mereka very accommodating gitu. Tanpa merendahkan waktu gue di S1 di Indo yang univ gue, karena mostly yang di univ gue dosennya adalah tipikal emang udah senior ya. Jadi mereka ngajar materi aja. Jadi sangat jarang untuk meng-cross check ke kita apakah paham atau enggak. Nah, kalau di sini tuh dia sangat keliling sampai keliling gitu loh. Sampai keliling ke meja-mejanya kita, kemudian nanyain, "Are you understand? Is there anything to be asked about?" gitu-gitu. Gitu. Itu teachingnya gitu sih. Itu yang pertama kali gue sangat rasakan dan gue happy banget sih kayak gue merasa dimahasiswakan di sini gitu loh. Maksudnya ya nggak tahu ya gitu loh. Paham nggak Vin ya? Paham ya gitu sih. Kalau lu gimana Vin? Lu gimana Vin? Kalau gue sih ngerasanya
yang kerasa beda sekali dari waktu S1 itu adalah impresi awal soal beban mata kuliah. Gimana tuh? Nah, waktu awal kita di awal semester itu kan kita disuruh assign timetable kan. Disuruh assign timetable. Itu tuh kayak ini ya, KRS lah kalau di Indo KRS. ya. Kalau dulu gue malah sebenarnya cuma milih mata kuliah doang. Oke. Soalnya waktu timetable tuh udah fix. Oh kalau mata kuliah ini udah jam ini. Nggak ada jam-jam lain. Paling beda kelas doang. Jadi ada beberapa kelas lu tinggal milih dosennya tapi waktunya akan tetap sama. Nah kalau di sini tuh ada freedom buat milih. Oh kelas ini ada beberapa kelas dan dia jamnya beda-beda. Jadi lu bisa cocokin sama kebutuhan lu. Yang kerasa sih bebannya, impresi awal soal beban. Soalnya kan cuma ambil 24, gue bilang cuma, soalnya 24 itu ternyata cuma 4 unit, cuma 4 mata kuliah. Jadi satu mata kuliah kan 6 SKS, entah nyebutnya SKS, entah sama bebannya sama satu SKS sama satu kredit di sini sama atau enggak, kayaknya sih enggak ya. Enggak tahu. Kayaknya enggak. Soalnya gue 6 kredit itu yang scheduled sessionnya itu cuma 2 jam tiap minggu. Jadi gua cuma ada 8 jam lah scheduled time ya, yang workshop tiap minggu. Tapi awalnya gua ngerasa itu sangat-sangat ringan sekali. Cuma 8 jam doang gua kelas seminggu. Waktu itu gua ngaturnya, gimana caranya gua bisa dapat waktu kosong yang banyak nih. Asik. Akhirnya mau jalan-jalan ya. Oke. Yang tahu buat apa lah ntar ya, buat kerjain tugas apa, maksudnya gue fokusin ngerjain tugas di hari apa, terus gue bisa dapat waktu kosong banyak gitu kan. Iya. Gue jadwalkan itu 3 mata kuliah waktu itu dalam satu hari. Jadi 2 jam, 6 jam. Gila. 6 jam sehari itu cuma jeda 1 jam. Jadi jam 9 sampai jam 11, 12 sampai 2, terus 3 sampai 5. Nah itu di semester kemarin gue kayak gitu, udah ada 1 hari. Terus 1 hari lagi cuma 2 jam. Ya. Jadi gue masuk cuma 2 hari tuh. Hari apa ya? Hari Rabu sama Kamis atau Selasa sama Kamis gitu ya. Lupa gue. Kayaknya Rabu sama Kamis deh. Rabu sama Kamis gitu. Terus ternyata di luar ekspektasi, waduh itu berat sekali ternyata. Kayak pas Kamisnya gue tepar. Soalnya untuk persiapan 2 jam itu, ternyata untuk kuliah di Australia itu sebelumnya itu sudah ada beberapa yang harus lu kerjain dulu. Jadi kan kelas itu ya. Sebelum kelas itu ada yang udah lu kerjain. Jadi lu harus udah baca banyak pre-reading material, mungkin ada tugas yang prerequisite untuk masuk ke workshop itu lu harus udah submit apa. Ternyata ada kayak gitunya, Nang. Itu yang gua awalnya agak kagok. Waktu S1 gak kayak gitu soalnya. Waktu S1 kan ya lu kelas itu sebenarnya masuk tanpa bawa apa-apa dan lu datang diisi sama dosen. Ya udah itu kan survive aja kan. Iya benar. Gua dulu kayaknya ya pas S1 itu karena gua bukan tipe orang yang belajar banget. Nah, itu kayaknya gue baru mulai belajar belajar sendiri. Sama di kelas itu kayaknya ya second half of the semester lah ya. Waktu udah mulai UTS, UAS, nah itu baru gue review lagi materinya. Nah, selain itu ya gue ngandelin yang di kelas, duduk dengerin dosen. Iya. Nah itu. Nah ternyata di sini nggak bisa kayak gitu. Waktu awal-awal, ini enteng nih, apalagi ini master kan, nggak ada kegiatan kemahasiswaan kayak kalau satu kan ada aja kegiatan kemahasiswaan kan, berangkat jam 9, pulang jam 8, kuliah ada rapat atau ada rapat organisasi itu. Di sini tanpa itu tetap ngerasanya full juga ternyata. Iya. Makanya ada tugas dan lain-lain, gitu sih. Lu ngerasanya gitu juga nggak? Iya sama sih persis kok. Emang awalnya kan memang apa ya? Ya kupikir istilahnya kalau datang ke kelas aja itu fun aja kan. Ternyata enggak juga, ternyata harus baca duluan si materinya karena memang dosen di kelas tuh lebih dia pengen diskusi gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa tuh diskusi, dan dia lebih ngasih kayak example yang ada di PPT gitu sih. Itu yang penting, makanya sangat penting buat baca duluan sehingga bisa aktif di kelas. Kalau enggak itu nanti kayak lo diem aja sih gitu sih. Mostly karena kan
again lo belum tahu materinya, lo taunya pasti kelas sih gitu. Nah tapi tuh biasa apa ya, itu emang hal yang sangat harus di prepare sih. Pokoknya habit yang dulu S1 di Indo tuh benar harus diubah sih itu biasa sih. Kalau enggak bisa keep up sih. Kalau gue gitu sih. Iya rasanya. Sih. Benar-benar. Soalnya ini apa ya? Metodenya apa ya? Flip learning atau apa ya? Gimana ya? Jadi dibalik gitu. Jadi kita belajar dulu sebelum masuk kelas. Iya gitu sih. Kalau nggak salah flip learning sih. Gue pernah dengar dia mention dosen gue mention itu flip learning. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal mata kuliah atau kuliah waktu master nih, lu waktu semester 1 kemarin ngambil mata kuliah apa aja nih? Oh iya, jadi kalau lu ngambil berapa unit sih? Kalau gua kan 4 tadi. Sama ke 4 unit 4 sih. juga. Jadi masing-masing 6 juga. Masing-masing 6. Emang ada mata kuliah yang enggak 6 ya kreditnya? Enggak ada sih, semuanya 6. Semuanya 6 ya? Oh iya. Kalau dulu di Indonesia kan ada mata kuliah 1 SKS tapi bebannya kerasa kayak 3 SKS gitu. Di sini 6 sih sama sih. Jadi ya sama sih, aku ambil 4 mata kuliah dan semuanya mata kuliah wajib. Jadi memang di gue di semester 1 gue enggak ada kewenangan buat ambil elektif sih. Jadi memang ya udah menjalankan apa yang udah terschedule gitu loh. Gitu. Nah, kalau gue kuliahnya mostly malam gitu. Jadi dari jam 6 waktu sini sampai jam 9 waktu sini gitu sih. Jadi pagi-pagi kalau buat kalian yang memang kayak orangnya karyawan ya. Nah, bener emang gitu. Karena memang ada yang karyawan gitu sih. Jadi buat kalian yang memang orang yang bukan morning person, happy banget sih gitu kan, karena kelasnya malam. Tapi buat gue sebenarnya gue sangat-sangat beradaptasi sih Vin, karena kan gue tipe morning person ya. Jadi kan biasanya kan bangun pagi gitu ya, apa sholat subuh ya udah kerja gitu kan, terus sore pulang istirahat kan gitu kan. Nah di sini kan baru mulai kuliah tuh jam 6 gitu kan sampai jam 9. Berarti kan gue di siang hari udah melek gitu kan ya, dan udah habis energinya. Ini bener-bener kayak capek banget sih untuk gue beradaptasi itu sih, karena gue bukan tipe yang bisa sampai malam banget meleknya gitu loh. Gitu, bangunnya gitu sih. Itu buat gue pribadi sih gitu. Kalau gue sih selama semester 1 kemarin gak tahu ya. Ini sering diprotes istri gue sih. Gue adalah tipe orang yang baru bisa fokus untuk ngerjain tugas sama belajar itu di atas jam 10 malam. Oh. Iya, jadi sebenarnya agak struggling juga ternyata semester kemarin. Ini kayaknya udah kebiasaan dari SMA sih. Jadi gue baru bisa fokus untuk belajar dan ide-ide bagus untuk menulis itu keluar setelah jam 10 malam gitu. Jadi kalau susahnya adalah kalau besoknya gue kan kuliah ada yang pagi. Dan pagi sampai sore juga. Nah itu kadang agak susah sih waktu awal-awal semester kemarin. Itu sih. Oke, terus dari yang lo ambil itu mata kuliah, lo yang ambil itu yang 4 ya? Iya, gue ambil 4 mata kuliah. Sebenarnya kalau di struktur kurikulumnya itu cuma 2 mata kuliah wajib aja yang secara jadwal diambil semester ini. Jadi 3 mata kuliah yang wajib aja diambil semester ini. Nah, terus satu lagi sebenarnya dikasih kesempatan untuk ngambil electives. Tapi karena gue masih bingung ya ngambil electives apa dan masih meraba-raba juga. Akhirnya mata kuliah wajib semester depannya gue tarik jadi semester ini. Gue ngambil 4 itu. Yang 1 itu mata kuliahnya professional project practice. Itu isinya sebenarnya kayak kalau di bahasa Indonesia kan mungkin pengantar manajemen proyek gitu. Asik. Ya intinya mata kuliah pengantar lah, perkenalan gitu kan. Terus habis itu adalah project initiation. Project initiation ini mata kuliah wajib juga. Dia itu ngomongin project dari segi bisnis strategik. Jadi background kenapa kita sih project ini harus dieksekusi. Jadi proses-proses di awal ini dibahas di project initiation, mulai dari waktu lu bikin business case itu kan biasanya ada beberapa opsi. Nah, itu dibahas juga di project initiation. Gimana lu cara memilih opsi untuk project, atau di fase-fase awal itu sebenarnya stakeholder apa aja yang terlibat, gitu-gitu sih. Terus yang selanjutnya itu adalah ini. Yang gua tarik dari semester depan, dari semester 2
Harus semester 2 atau semester 1 itu people and communications. Asik, belajar orang ya. Ini adalah yang gue sebut sangat social science sekali sebenarnya. Gila. Dibandingin background gue yang teknik, itu people and communication. Wah itu belajar hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang sebelumnya gue cuma denger-denger doang, nggak pernah belajar kelas waktu sarjana. Lu pernah denger ini nggak teori teori hierarchy of needs Maslow? Oh iya. Ya, itu kan terkenal ya. Iya. Itu sebenarnya dari waktu sarjana diorganisasikan juga di apa ya? Jadi banyak referensi lah untuk itu keluar Vin pas tes PMP. Oh iya. Iya. Itu diajarin tuh di situ. Jadi hierarchy of needs, cara menghadapi orang, terus komunikasi, ilmu-ilmu komunikasi dasar lah. Iya. Jadi kelasnya itu banyak presentasi, banyak diskusi gitu sih. Terus yang terakhir nih lebih wow lagi sih kalau gue. Iya. Ini kelasnya namanya critical and system thinking. Gila, ngeri. Critical thinking gimana coba? Itu kalau impresi awal kelasnya ini sangat-sangat filosofis sih. Oh, kalau gue ini dosennya ini orang Jerman. Cewek dia namanya Sabine Ludwig. Ini salah satu mata kuliah yang paling mengesankan sih di susah atau mengesankan? Mengesankan karena ya susah. Susah. Jadi sangat intellectually challenging. Intellectually challenging. Gila. Soalnya yang 3 sebelumnya ya itu sesuatu yang menarik, tapi ya maksudnya bisa dipelajari. Ya critical thinking juga bisa dipelajari, tapi ya ini ya karena dia ngebahasnya adalah lebih fundamental lagi, bukan pengetahuan. Iya. Jadi membahasnya adalah cara mikirnya, gitu. Itu sih. Jadi gua terekspos sama bacaan-bacaan yang apa ya? Pertanyaan pre-reading sebelum week 1 tuh masuk. Asik. Siapakah critical thinker terbaik menurutmu? Who is the best critical thinker there is? Gitu. Jadi itu kan di forum diskusi kan, banyak yang ngejawab tuh. Teman-teman gue yang ngejawab, banyak yang ngejawab ini sih nama-nama filsuf misalnya Plato, Aristoteles. Gitu, gila. Terus apa lagi? Nama-nama filsuf-filsuf gitu yang gue nggak kenal gitu lah, kayak apa ya? Wah, gue jawab siapa? Jawab gue gitu. Gue waktu itu jawab, ya udah gue jawab scientist in general aja udah gitu. Karena kan science kan based on idea yang dikritik terus kan. Jadi ada ide nih, lu nge-propose ide, misalkan Newton nge-propose hukum Newton, itu kan selalu di-challenge kan sama ternyata kalau hukum Newton itu dia itu cuma valid untuk benda-benda yang geraknya insignifikan sama kecepatan cahaya. Nah, itu waktu sebelum teori relativitas itu kan udah dianggap itu kan golden rule-nya kan. Semua itu ngikutin hukum Newton. Ternyata enggak. Itu kan sains kan dibangun berdasarkan challenge itu kan. Nah, itu sih. Itu yang gua awalnya mikir critical thinking itu. Ya, tapi ternyata enggak jauh-jauh juga sih. Ternyata benar. Jadi ya, itu adalah salah satu contoh dari critical thinking. Asik. Gitu. Menarik ya. Jadi kalau kata dia sih ini, the art of calling bullshit. Oke. The art of calling bullshit. Ya, jadi lu jangan percaya aja sama apa yang diomongin, bener nggak tuh? Ya, itu sih. Validate itu ya. Mungkin itu salah satu trait leadership yang harus orang punya sih ya sebagai leader. Iya, benar. Kalau lu apa aja tuh semester 1, ambil apa aja dong? Semester 1 kan karena semuanya wajib sih ya, basically sama sih, ada yang pengantar terkait supply chain gitu sih. Nah, cuma ceritain dong, satu dong. Mungkin yang mau gue highlight 2 aja kali ya. Boleh. Dari 4 gitu kan. Jadi yang menurut gue itu berkesan gitu sih. Ini berkesan bukan karena apa ya, lebih ke berkesan karena materinya baru banget buat gue dan istilahnya enhance aja sih gitu buat gue sendiri. Yang pertama tuh namanya Global Distribution Strategy sih. Intinya simpelnya gini sih, gue belajar gimana kita bisa ngomongin terkait pengiriman gitu kan, pengiriman barang atau apapun itu secara global environment gitu loh. Gitu.
Itu konsepnya. Cuma yang bikin gue suka tuh adalah tugasnya. Jadi gue tuh disuruh bikin desain supply chain. Jadi waktu itu ada case terkait Shell gitu, Shell Jepang. Dia kan Shell ini perusahaan oil and gas. Shell. Nah di Jepang kan mereka lagi mau ini kan bikin mobil listrik yang pakai fuel cell. Ininya. Fuel cell itu apa? Hidrogen berarti, bukan? Ya hidrogen. Nah mereka pakai fuel cell. Cuma kan memang dari Jepang nih pengen import hidrogennya dari Australia gitu. Karena kan memang Australia kan the biggest ini ya, one of the biggest hydrogen producer gitu kan. Nah gue disuruh nih desain supply chain-nya. Australia one of the biggest hydrogen producer. Iya. Yes. Pakai apa di sini? Maksudnya air terus dielektrolisis atau? Kan pakai kan kalau kita bilang hidrogen kan ada yang blue hydrogen itu yang belum sepenuhnya green ya, sama ada yang green tuh dari solar panel, dari wind, semuanya yang dari apa ya sumber listriknya untuk mengelektrolisis itu dari green gitu. Ya itu. Tapi gitu. tapi hidrogen itu ada bebas gak sih di alam, bentuknya H2 doang itu nggak ada ya? Harus dipecah sih. Harus dipecah sih. Makanya butuh energi gitu ya. Nah yaudah intinya gue desain gimana caranya gue bisa ngirim dari sini tuh berarti di Western Australia gitu lokasinya. Dari sini tuh dari Sydney maksudnya? Dari Western Australia. Dari Western Australia ke Jepang. Ya udah berarti desain dari produksinya gimana, kemudian pengirimannya gimana, pakai apa? Pakai pipa kah ke port gitu kan, atau pakai truk, atau habis dari itu ke port ke Jepangnya pakai ship yang kayak apa modelnya, kemudian safety-nya gimana. Jadi benar-benar kayak kompleks gitu loh. Western Australia facility itunya di mana? Offshore gitu atau enggak? Ya. Facility-nya offshore. Enggak, facility-nya elektrolis. Deket banget di port gitu. Jadi mereka bikin apa namanya kayak produksinya di dekat port gitu sih. Nah, gitu sih. Jadi gitu Bang kita. Jadi gitulah desain dari awal, kemudian dikirim ke Jepang, kemudian di Jepangnya gimana pengirimannya ke masing-masing charging station gitu sih. Konsiderasinya apa tuh dalam memilih metode-metode sepanjang jalan itu? Apakah cost yang paling tinggi, terus apa lagi? Jadi kita lihat dari cost pasti, kemudian dua kita mau lihat dari costnya banyak ya, bisa aja cost apa kita mau outsource atau kita mau bikin sendiri sebagai Shell gitu kan. Kemudian cost, investment cost gitu. Kemudian ya udah kayak deliverynya berapa lama butuhnya, kapasitasnya berapa banyak sih, ya gitu sih, gue suka gitu. Dan gue ingat banget gue baca sampai 70 jurnal buat bikin project itu. Ya. Gitu itu sih. Mungkin kalau disambung sama project management itu masuk ke waktu project initiation sih. Jadi develop plan-nya gitu sih. Gitu. Business case-nya gitu. Jadi kayak benar-benar kayak udah habis present gitu ke tapi akhirnya pakai apa? Dari port di Western Australia sampai ke Jepang. Pakai kapal dan kita ngirimnya hidrogennya pakai bentuk amonia. Gitu. Jadi hidrogennya di waktu diproduksi itu kita ubah ke amonia dulu. NH3. Kemudian nanti sampai di Jepang, NH3-nya kita pecah menjadi liquefied hydrogen buat dikirim ke masing-masing charging station gitu. Gitu. Biar bentuknya cair gitu ya, amonia ya. Ya kan masing-masing kan ada safety-nya, kayak kita juga cek juga mana yang istilahnya baik lah di perjalanan gitu sih. Itu kenapa gue suka banget itu biasanya sekarang memang gue gak pernah dapat di Indo, dan itu adalah hal yang baru gue dapat di sini sih gitu. Terus yang kedua sih terkait sustainable procurement sih gitu. Jadi kayak gampangannya adalah gimana kalau kita sebagai orang procurement kita ngasih bantu perusahaan bisa capai sustainable. Jadi misalkan nih gampangannya, misalkan gue pengen beli misalkan barang gitu kan ya. Nah barang ini tuh kita harus sourcing dari supplier yang memang dia udah istilahnya mendukung sustainable. For example kita melihat apakah dia punya sertifikat terkait sustainable dan sebagainya gitu sih. Pokoknya banyak sih. Terus kita cara ngitungnya juga gimana gitu. Tapi itu masih dasar sih. Tapi aku nextnya memang di elective semester ini gue mau ambil yang lebih detailnya sih gitu. Dua yang lain apa tuh? Yang dua lain lebih ke pengantar sih. Jadi kayak operation and production management gitu loh. Kayak misalkan ngitung OII gitu-gitu. Itu masih pengantar sih gitu. Tapi yang bikin aku suka yang dua ini. Sebenarnya kalau secara tugas ya gitu. Operation sama production management itu dua mata kuliah yang berbeda? Enggak sama. Satunya lagi nih. Sorry. Supply chain analysis. Jadi penggunaan makro Excel
VBA, kemudian sama simulation di Excel. Jadi kita misalkan gini ya, kalau dulu kita di perusahaan biru, yang kita kan bikin banyak banget ini kan SKU ya, sampai 100 lebih kan. Nah, gimana gue bisa menghitung SKU itu bagi yang nggak tahu itu adalah itu ya, sub K-nya apa ya? Lupa gue. Apa Vin? Lupa gue. SKU itu sub storage keeping unit. Storage keeping unit. Yeah. Jadi produk itu misalkan sampo A varian bunga ukuran berapa mili, nah itu satu SKU sendiri. Gitu. Varian A yang beda lagi itu SKU sendiri. Nah, simpelnya dengan simulation itu gue gimana caranya gue bisa ngitung simulation. Kita harus produksi apa, kita harus produksi berapa, mix production gitu ya, yang bisa capai low cost dari segi resource manusianya, misalkan listriknya, everything. Dan to be honest itu sangat berguna sih, karena kan kita dulu nggak pernah kayak gitu kan. Gitu. Jadi semacam ini ya, kuantitatif method lah ya. Iya. Yang benernya makanya kayak oke, ini yang bener ya ternyata ya, harusnya gini dulu gue kerja gitu. Kayaknya gue ada deh electives itu quantitative methods in project management, tapi kayaknya gue gak ambil deh. Atau belum gue ambil sih. Mungkin kalau semester depan buka dan gue ada slot kosong, menarik juga diambil. Ya itu sih Vin, gue so far sih gue happy banget sih dengan apa yang istilahnya pelajaran di semester 1. Dan looking forward untuk semester 2 gue mau ambil spesifik sustainability. Oke. Nah, hal-hal yang menarik yang lu notice dari kuliah lu selama 1 semester ini ada nggak? Mungkin hal-hal menarik di kelas atau mungkin apa ya? Mungkin tambahannya kali terkait satu sih ya. Kalau di gue kan memang tadi ya mungkin lebih detail ke ini ya, ada yang terkait presentasi gitu kan ya. Nah, presentasi sih itu yang pertama kan. Jadi kan memang kan kita kerja kelompok gitu kan, sama teman-teman kita bikin presentasi. Ya gue suka karena memang gue basically suka bikin presentasi sih. Dan itu yang gue nggak ada dulu di S1. Kan emang nggak ada di S1 deh. Atau ada tapi kayak sangat apa ya? Gue dulu ada tapi nggak banyak. Nggak banyak ada, dan nggak semua mata kuliah ada juga kan. Kayaknya gue dulu kuliah mesin, misal mata kuliah termodinamika, presentasinya gimana tuh ya? Iya, presentasi ini aja sih dulu, proposal buat tugas akhir aja sih menurut gue, sama tugas akhir nggak tahu lupa ya. Waktu seminar. Oke, ya itulah ya Vin ya, pokoknya terkait hal itu sih. Nah cuma ini sih Vin, gue ada yang menarik kali ya. Kalau kita ngomong kelas diversity, kalau di lu gimana Vin jurusannya? Dan enggak deh, ekspektasi lu dulu sebelum kesini, kemudian sekarang tuh di sini gimana terkait kelas diversity nih? Ini karena hubungannya sama itu ya, karena tugas kelompok ya? Bisa aja atau gimana lah lo lihatnya dari sudut pandang-pandang. Ini kita udah sempat bahas gak sih beberapa di episode sebelumnya soal ini? Gue lupa. Udah sih kayaknya. Soalnya ekspektasi soal ini sih. Di episode 2 kalau nggak salah, soal ekspektasi di studi di Australia. Gue lupa Vin. International exposure ya gitu. Oh iya. Iya. Nah, waktu itu kan awalnya mikirnya untuk kuliah di Australia ini akan banyak exposure ke kultur-kultur yang lain ya. Iya. Selain orang Australia itu sendiri. Nah, ternyata setelah di sini ya itu nggak terlalu banyak, soalnya karena pasca pandemi kayaknya negara-negara lain mungkin border restriction-nya belum terlalu bebas juga, jadi mereka belum bisa keluar-keluar. Jadi banyakan yang kuliah offline di sini di kampusnya di USIT itu majority kelas gua itu adalah orang Tiongkok, orang Chinese. Ya. Jadi ada itu kayaknya hampir 90% yang enroll di program project management di semester gua itu orang Chinese. Ada satu sih ya orang, ya gua gak tahu ya, orang Taiwan, orang Cina atau bukan, itu kan secara politik sensitif ya. Soalnya ada cerita agak lucu tuh waktu gua kuliah critical and system thinking ini. Jadi dosennya kan tanya kan, is there any one of you who is not Chinese? So, ada 3 orang angkat tangan di kelas gue. Iya. Gua orang Indonesia kan. Where are you from? I'm from Indonesia. Oh, oke. Terus ada satu lagi orang Australia. Sama satu lagi nih, dia angkat,
where are you from? I'm from Taiwan. Terus ada satu kan yang lain Cina ya. Terus ada satu yang nyeletuk, Taiwan is Chinese also. Gue awkward gitu. Terus dosennya okay, let's not go into that. Kocak anjir. Ya itulah gambarannya. 90% Chinese. Jadi di kelas critical and system thinking gue itu 40 atau 50 orang gitu ya. Yang bukan dari Tiongkok. Itu cuma 3 orang ya atau 2 orang lah ya, tergantung Taiwan itu Cina atau enggak gitu. Itu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue kan depend di kelasnya ya. Jadi kalau yang kelasnya memang dia kan ada ada 2 mata kuliah yang itu tuh kayak bisa diambil sama jurusan lain gitu loh. Gitu. Yang tadi itu global distribution itu sama sustainable program itu bisa diambil sama jurusan lain. Jadi itu lebih diverse gitu. Nah, mungkin gue ngomonginnya yang ini kali ya, yang emang core-nya supply chain gitu ya. Itu sih memang sama sih. Jadi memang mostly dari Cina gitu sih. Nah, kemudian habis itu dari Asia, Southeast Asia kayak Indonesia, Vietnam gitu-gitu. Kemudian ada juga dari Australia sama Europe sih. Tapi memang kalau kita bilang diversity memang mostly dari China sih. Ya mungkin memang plausible karena memang ini ya dia kan juga apa istilahnya sangat secara penduduk kan paling besar di dunia kan. Jadi memang itu dan kedua memang di Aussie itu sangat welcome terkait terhadap China dan kayaknya China sih semua orang juga sih welcome di sini sih di situ. Jadi makanya mungkin teman-teman China juga suka kuliah di sini juga. Gue pernah baca statistik kayaknya international student di Australia itu 20 atau 30% tuh Chinese student. Atau gue kata ya komposisi international student atau komposisi domestic ya student in general aja. Oke. Di angka 20-30%. Gue lupa yang mana. Pokoknya banyak lah intinya. Dan di USIT sendiri kan sebenarnya kalau gue lihat nggak di jurusan gue aja ya. Kalau lu jalan-jalan ya secara kelihatan kan ini kayaknya orang Cina banyak kan. Ya banyak banget sih. Ya memang ya itu tadi ya, mungkin kalau aku lihatnya sebagai orang awam sih lihatnya memang karena SIT ini sangat multicultural gitu kan. Jadi sangat welcome sama orang-orang semua background lah. Kemudian makanya banyak juga Chinese kesini juga anyway gitu sih. Gue karena teman-teman gue itu gue sempat satu mata kuliah itu kelompok isinya Chinese semua tuh. Wah itu pengalaman yang sangat itu sih, yang sangat menarik. Soalnya waktu awal-awal itu komunikasi pakai bahasa Inggris itu kadang sering miss juga. Entah bahasa Inggris gue yang kurang atau sebenarnya bahasa Inggris mereka juga kurang juga. Itu butuh effort banyak lah untuk awal-awal waktu kuliah, waktu kelompokan. Nah, gue itu sempet sampai download Duolingo. Oh ya ampun. Gue coba belajar bahasa Cina, belajar bahasa Mandarin. Gila. Ternyata effort ya. Ya enggak, maksudnya ya buat ice breaking aja supaya gue bisa loh ngomong Mandarin dikit-dikit. Wojan, Alvin gitu. Ternyata belajar bahasa Mandarin tuh susah, Nang. Emang. Maksudnya gue itu dulu waktu SMA itu kan ada muatan lokal untuk belajar bahasa asing selain bahasa Inggris ya. Gue milih belajar bahasa Jerman yang surprisingly ya nggak terlalu susah sih. Bahasa Jerman tuh ya secara grammar nggak sesusah bahasa Inggris dan pronunciation-nya ya straightforward aja gitu. Gitu. Kayaknya untuk pelajaran bahasa asing yang gampang selain bahasa Inggris ya bahasa Jerman mungkin kalau kalian mau belajar. Ada opsi bahasa Cina sama Jepang. Dulu gue malas ngambil belajar aksaranya lagi malas lah. Terus pas di Duolingo ternyata nggak challenge belajar bahasa Cina itu nggak cuma soal aksaranya aja. Cara bacanya. Pelafalannya itu ada nadanya ternyata. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang datar. Itu beda arti. Susah. Itu sih. Iya sih, memang gitu sih. Ya itulah so far ya kalau respect kita. Sama mereka lah. Iya, pokoknya itulah istilahnya emang kalau secara diversity seperti itu dan gue nggak ngerti di univ lain dan jurusan lain, tapi mungkin sama ya kalau di Sydney ya kali ya. Tapi kalau mungkin agak ke Australia bagian mana gitu kayak Brisbane ataupun kayak Emu mungkin agak beda gitu kali ya. Gue nggak ngerti sih, gue nggak bisa bilang sangat beda, nggak bisa, tapi mungkin beda karena memang again di sini kan yang paling sini sama Melbourne kan salah satu yang paling multicultural ya, maksudnya sangat buat pendatang baru gitu sih maksud gue. Iya. Gue pernah ketemu orang dari Amerika Selatan. Waktu kayaknya week ya.
Ya, Awake terus fakultas kan lagi bikin acara welcoming ya. Itu dari fakultas engineering tapi jurusan lain sih, jurusan yang teknik elektro atau apa gitu. Asik. Kayaknya dia dari mana ya? Dari Kolombia gitu. Gila, terpanggil jiwaku elektro. Iya. Dia dari Kolombia ya. Ya seru aja ngobrolnya. Oh, ternyata ada orang jauh-jauh dari Amerika Selatan ke sini Kolombia. Gua tanya-tanya, gua ini loh abis nonton series Netflix ini apa Narcos Pablo Escobar. Terus dia ketawa aja. Gua kayaknya sering. Jadi dia cerita, gua tiap cerita gua dari Kolombia orang-orang selalu bilang Pablo Escobar gitu. Kenapa yang paling terkenal dari negara gua adalah ini kartel narkoba. Ya ampun, kocak ya. Iya, tapi ketawa-ketawa aja gitu. Iya. Oke, terus ini sih. Ini. Jadi tadi kan ini cerita waktu course apa aja yang kita ambil di semester 1. Nah ini kan udah selesai ya. Udah semester 1 udah selesai, kita udah liburan. Nah in retrospect, lu kalau ngelihat pelayanan akademik di USIT secara khusus dan Australia in general. Nah itu gimana sih Nang? Dari yang membedakan dari waktu dulu kuliah di Indonesia, mungkin secara ini deh, hal-hal kayak exam, grading, assessment type, gitu. Itu lu lihat setelah lu menyelesaikan satu semester ini apa sih yang mungkin orang-orang yang belum kuliah di Australia, mungkin akan ngerasa, ini hal baru loh, gitu. Yang pertama ini sih ya, kalau dibilang dari pelayanannya mungkin basicnya ini sih Vin. Jadi kalau di situ semua informasi terkait satu unit study, misalkan satu subjek atau satu mata kuliah itu sangat detail di website gitu tuh. Jadi kayak benar-benar kayak sangat transparan. Jadi kayak misalkan mata kuliah A gitu kan, lo bisa lihat nih dia apa aja assignment type-nya, apakah essay atau ada sitting exam, ada apa presentasi, itu sangat detail dan ada juga bobotnya. Nah kalau di compare sama dulu di S1 kan nggak ada ya, kita nggak tahu selama satu semester itu kita mau ngapain aja ujiannya gitu kan, terus berapa bobotnya, itu sangat tidak transparan. Nah di sini semua itu sangat transparan, itu pertama. Nah kemudian kalau bilang tadi ya, lo bilang grading, nah ini sih yang mungkin kalau gue flashback ke belakang, ternyata di sitting ini susah ya untuk grading ini lebih challenging sih di compare sama yang lain, karena memang kalau di sini kan memang pakai ini ya skala 100 Vin ya gitu. Jadi bukan kayak di Indo yang IPK 0 sampai 4 bukan. Jadi bukan pakai angka yang ABCD gitu. Kita pakai 0 sampai 100 dan masing-masing itu kan ada bracketnya. Contohnya high distinction gitu kan, dari 85 ke 100. Nah, itu contoh yang sangat susah di achieve sih, karena memang kalau kita compare sama yang Aussie univ-univ lain tuh mereka HD aja itu dari 80 gitu loh. Kalau kita kan 85 kan gitu. Jadi kayak sangat susah gitu loh untuk dapat HD gitu sih. Itu yang gue lihat sih gitu, kayak sangat challenging banget sih gitu. HD itu kalau di compare sama sistem grading pakai angka. Ya. Kalau yang sistem IPK 4.0 tuh yang di US, HD itu A+ ternyata. Gila. Bukan A+. Oke. Yang distinction tuh A. Terus nggak ada, lupa gue. Bentar. Jadi di sini tuh ada beberapa bracket ya. HD, high distinction, terus distinction, credit, pass, sama yang bawah itu kayaknya fail. Ya pokoknya ada fail dengan catatan apa gitu. Pokoknya di bawah 50 tuh fail lah. Nah, jadi HD itu A+, distinction itu A, credit itu B kayaknya, pass itu C. Oke. Ya itu sih, itu yang salah satu yang gue kalau flashback ke belakang, gila ternyata susah juga ya dapat nilai bagus di sini. Nggak tahu sih itu apakah emang gue yang bodoh aja sih, Win. Gitu sih. Nah, jadi basically seperti itu ya kalau kita bilang grading. Jadi jadi itu juga harus yang kalian ketahui sih di awal juga ketika mau apply univ juga, lihat dulu gradingnya juga gitu gimana, karena itu yang sangat penting juga kan. Masing-masing orang punya ini ya, punya ekspektasi dia pengen lulus dengan bracket apa gitu kan ya, gitu sih. Itu juga harus sangat dilihat sih. Kemudian habis itu mungkin exam kali Vin ya. Nah di sini examnya
Depend sama dosennya kalau gue bilang ya. Jadi kalau di gue sih gue ada 2 jenis yang di semester 1 sih Vin. Jadi ada yang sitting exam, jadi lo datang di univ, duduk gitu quick, kemudian tes. Sama yang kedua itu in home assignment. Tapi dikasih kayak durasi gitu sih waktunya. Nah, itu adalah exam yang gue dapati di semester 1 sih gitu. Nah, gue paling gak suka yang sitting exam to be honest. Karena kan again sitting exam kan pakai esai kan. Again Vin, kalau gue bilang kayak gue gak pede di writing gue. Jadi kayak apa ya, lebih challenging banget, kayak gue harus mikir nulis langsung bahasa Inggris saat itu juga selama 2 jam gitu, kayak capek gitu loh. Nah, yang gue suka tuh kalau ada in home assignment. Jadi lo ngerjain dari rumah di lokasinya lo suka gitu kan, lo bisa nyetel musik, everything, itu lebih enak sih. Gue sih gitu sih, Vin. Kalau gimana Vin, selain ada hal nggak yang istilahnya lo pengen sharing nih terkait semester 1 kemarin? Iya sih. Benar sih yang lo ngomongin. Yang pertama terasa berbeda itu adalah transparansi soal ini komposis inilah apa yang akan diajarkan di mata kuliah itu. Yes. Learning outcomes-nya semuanya dijabarin lah. Jadi di sebelum lu masuk ke week 1 itu di Canvas atau di learning management system lu di website. Ya. Itu udah ada nih. Oh, nanti kita week 1 sampai week 13 itu kira-kira tiap week belajar apa aja. Ada mata kuliah yang udah di-upload lengkap nih materi week 1 sama week 13. Terus udah dikasih tahu nanti komposisi penilaiannya itu berapa persen tugas, berapa persen tugas A, tugas B, tugas C, atau mungkin ada exam juga, itu dikasih tahu. Jadi sangat-sangat bisa lu plan dari awal. Dan bahkan tugas-tugasnya juga satu semester tuh udah ketahuan nih. Yes. Oh, nanti di week ini tuh ada tugas ini, di week ini ada tugas ini. Jadi lu bisa ngatur load manajemen lu kayak gimana, timelinenya kayak gimana gitu sih. Kalau dulu S1 gua lupa sih, kayaknya jarang sih, atau ada ya? Jarang kalau bisa dibilang nggak ada yang mata kuliah yang setransparan itu ngasih tahu semua tugasnya di awal. Nggak ada sih, to be honest. Tugas paling baru sesi itu, ini ada tugas ini dikumpulin 2 minggu lagi. Gitu kayak ongoing gitu kan. Ongoing. Ya itu jadi, sih. Itu sih yang beda. Terus masalah grading, ini sih yang mau gua tambahin itu. Lu ngerasa nggak gradingnya itu dia itu pakai sistem distribusi normal gitu? Iya benar. Jadi kalau di Canvas tuh again kayak learning management system. Jadi lu nilai-nilai kan untuk tugas-tugas itu biasanya langsung keluar tuh setelah berapa minggu lu kumpulin di Canvas, dia keluar. Dan dia itu kayak ada nilai itunya sementaranya lah. Semua nilai tugas gabungan lu di rata-rata. Jadi nilai itu. Nah, turn out ternyata pas keluar di nilai akhir itu nggak selalu persis sama nilai itu, bisa lebih tinggi bisa lebih rendah. Nah, kalau menurut gua sih, kalau gua deduksi sih, kayaknya itu di akhir itu nanti akan ada moderasi nilai lagi kayaknya sama dosennya. Jadi nggak, kalau misalkan nilainya terlalu semua anak-anak nilainya rendah nih, ternyata susah banget. Nah, mungkin akan dinormalisasi, di distribusi normal. Oh, nanti cut off segini itu nanti kita naikkan. Supaya dia beberapa orang itu dapat high distinction yang pantas, berapa persen dapat distinction, sisanya pas, mungkin ada beberapa yang fail gitu. Itu gue sempat ada yang kayak gitu sih, gue ngerasanya. Soalnya ada mata kuliah yang di Canvas gue ngerasanya nilainya bagus, tapi pas keluar ya nggak turun jauh, tapi ada bedanya lah, turun dikit dari nilai yang itu. Mungkin karena nilainya di kelas banyak yang bagus juga, jadi dinormalisasi. Ada yang nilainya ya nggak bagus-bagus amat, tapi pas keluar ya naik gitu. Jadi kayaknya dinormalisasi. Entah itu grading dia waktu selama ujian, selama assessment, terlalu berat, makanya dinormalisasi dia. Itu yang gue suka, harusnya kayak gitu semuanya. Asik. Jadi nilai high distinction sama distinction tuh benar-benar ada meaningnya gitu. Iya. Jadi di kelompok dia itu distinct loh, beda dari yang lain. Jadi benar-benar ada cut off-nya gitu. Iya. Jadi
HD itu ya benar-benar di kelas dia itu benar-benar high distinction, nggak semua orang high distinction. Iya sih. Gitu. Tapi gimana so far, Vi, kalau lo bilang hasil semester 1 apakah memuaskan di ekspektasi lo, geng, ketika lo kesini pertama kali, kemudian hasilnya keluar, lo gimana? Terus habis itu apa yang lo pelajari dari hasil semester 1 kemudian mau buat ke semester 2 ini? Ya karena gue dari kuliah ya, gue bukan tipe orang yang belajar banget sih, Nang. Gue lulus dulu S1 gak cum laude. Gue itu IP tiap semester itu baru cum laude itu kayaknya semester 7 sama semester 8 deh. Oh yang udah injury time gitu ya? Udah maksudnya mata kuliahnya udah chill lah. Ada mata kuliah pilihan agama, kewarganegaraan. Iya. Yang udah ambil mata kuliah jurusan pilihan lain jurusan. Nah itu semester 7-8 gue baru di atas 3,5 tuh sama TA lah ya. Asik. Nah kalau di sini itu gue ngerasanya soalnya distinction itu udah A. Iya benar. High distinction tuh A+. Kan kalau dikonversi jadi IPK sama-sama 4 ya. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah agak lumayan lah semester ini ya. Gua kalau di-convert jadi cum laude lah gitu. Asik. Di atas 3,5 lah. Kalau di-convert ke 4.0 ya. Jadi ya lumayan. Kecuali yang satu yang nggak seberapa bagus itu yang critical and system thinking gitu yang agak ngawang juga itu. Tapi materinya menarik sih. Definitely sesuatu yang akan gua rekomen. Misalkan lu ada kesempatan untuk ngambil itu, ambil lah. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih ekspektasinya pertama pokoknya di semester 1 gue bisa survive. Waktu gue pertama kali kesini kan ya, pokoknya survive dulu karena memang waktu itu gue udah bilang ke diri gue pokoknya gue survive, tapi gue juga pengen fokus gak hanya akademik. Jadi gue emang pengen balance gitu loh antara akademik dan non akademik gitu sih. Makanya ya itu gue juga ikut klub-klub gitu kan di luar kelas, sehingga waktu itu ya memang gue sih harapannya pokoknya gue survive, lolos, gak ada yang ngulang, that's fine gitu kan. Ternyata waktu keluar hasil pesawat sih alhamdulillah sih Vin di luar di atas ekspektasi gue. Jadi kayak ya senang banget sih. Jadi ya mungkin di semester 2 nanti bisa lebih baik lagi sih gitu. Mantap, 4.0 lah ini ya. Nggak tahu sih Vin. Ini kalau nggak tahu iya berarti. Nggak akan ngomong juga sih gue gitu kan. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Sama Kaprodi. Sama Kaprodi ya. Sama sistem yang tahu. Gitu. Di sini namanya Kaprodi bukan sih? Oh sama satu ibu gue yang tahu sih. Gitu. Jadi di luar itu teman-teman dekat gue itu nggak ada yang tahu. Gitu. Gue sama istri gue tahu. Itu sih. Oke. Kayaknya itu ya. Ada lagi ya hal menarik yang mau lo tambahin? Katanya udah kali Vin, udah banyak banget kita ngobrol terkait bedanya kuliah di Aussie sama di Indonesia sih ya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan bisa ambil ini ya istilahnya positifnya, gimana sih biar dapat gambaran lah gitu. Jadi bisa tahu dulu ternyata kuliah di Aussie itu kayak gini gitu. Biar istilahnya siap sebelum kesini sih gitu sih. Itu sih Vin kalau di gue sih Vin. Ya ini adalah episode terakhir dari season perdana ini, jadi episode 5. Nanti ini sih harapannya nanti pas udah diupload kita udah ada ide ya untuk season selanjutnya ini mau ngapain. Ya harapannya sih masih lanjut ya, soalnya gue ngerasanya sih menarik sih. Lu gimana impresi lu setelah kita memproduksi podcast ini dari episode 0 sampai episode 5 ini? Nah yang pertama sih ini kali ya disclaimer dulu kali Vin, karena kan kita kan masih first time ya, jadi memang ya kita kayak ngobrol aja nggak sih jadinya jatuhnya, kita kayak nggak mau bikin outline se rigid mungkin kan, jadi apa yang ada di otak kita omongkan. Jadi kalau misalkan ada selama season 1 ini ada hal-hal yang kurang mengenakan, mohon maaf nih ya teman-teman, karena ya itu udah langsung keluar dari kotak kita aja ngomong gitu kan gitu sih. Itu pertama. Terus yang kedua ya kalau misalkan ada technical issue atau kita kurang jelas ngomongnya ya mohon maaf, itu nanti akan kita perbaiki juga sih gitu untuk next season ya harapannya. Nah kalau dibilang perspektif gue habis sih gitu. Kenapa? Karena pertama ya kita bisa sharing lah ya ke teman-teman yang mungkin gue dulu belum ada wadahnya ya buat tahu sedetail ini sih gitu terkait Australia itu gimana. Karena kan mungkin yang kita tahu kan adalah kalau dari baca-baca gitu kan lebih ke bagusnya gitu kan semuanya, karena di sini kan kita kan sharing kan juga dari segi challengingnya kan itu sih. Itu yang mungkin hal-hal lain yang bisa diambil sama teman-teman sih gitu sih. Ya soalnya kita waktu awal bikin sih rencananya itu sih
nggak mau share yang kelihatan enak-enaknya aja sih. Jadi ya transparan mungkin lah ya. Transparan mungkin lah yang kita rasain kayak gimana. Ya gitu, meskipun ekspektasi kita. Ada yang kita filter juga ya, mungkin sangat belak-belakan. Tapi gue yakin teman-teman bisa dapat apa challenging pointnya sih, gitu. Iya gitu. Itu sih kalau gue ngerasanya sih waktu kita produksi podcast dari 0 sampai 5 ini itu sih. Ya sih ngerasanya asik sih karena ternyata ngerjain sesuatu yang enjoy itu menyenangkan gitu walaupun sebenarnya nggak gampang juga. Ternyata rekaman berapa ini 0 sampai 5 6 episode ini juga butuh itu juga ya konsistensi. Terus harus niat juga soalnya ini kita udah ngebooking jauh-jauh hari, udah kita plan terus harus datang spend kapan tuh 2 sampai 3 jam dari waktu liburan kita setiap hari gitu. Untuk ngerjain ini. Itu sih. Jadi harapannya di waktu ini udah diupload kita udah ada ide buat season 2 lah ya. Iya. Ya. Kalau lu harapannya season 2 kita ngapain, Nang? Belum ada kepikiran sih, Vin. Pokoknya ya let it flow aja lah, nanti kita sambil jalan aja. Kalau misalkan ada feedback dari teman-teman kan, mau apa nih topiknya nanti bisa lah. Oh iya, anyway nanti kita akan kita rekamannya juga akan ini ya, enggak hanya di platform Spotify, kita juga ada di Instagram gitu, kemudian ada di TikTok juga sih gitu. Jadi bisa TikTok podcast full episode gitu? Enggak full episode, istilahnya lebih ke potong-potongan aja. Jadi kenapa biar ini sih, kita pengen bikin public sosial media sehingga teman-teman bisa komen buat ngasih feedback aja sama nanti nextnya mau apa sih gitu sih, Vin. Paling Vin. Oke. Menarik ya. Kalau ekspektasi gue sih season 2 kita ini sih bisa ngajak teman-teman yang lain sih. Jadi bisa, bener. Iya, soalnya ngomong berdua ya agak kesepian juga sih. Asik. Ya, tujuannya kan juga networking sebenarnya. Iya, boleh. Nanti kita ini ya bisa ngajak yang lain sama mungkin ngundang-ngundang tokoh-tokoh penting ya, kita nggak tahu lah ya seperti itu. Oke, paling gitu aja ya. Oke, gua Alvin, gue Onang, bye.